5 tahun sudah berlalu sejak malam hujan di Kaliwedi yang menelan Suro dan Darto. Namun di rumah sakit tempat Suro dulu bekerja, ambulans itu masih terparkir di garasi tua, tak pernah digunakan lagi. Setiap kali ada yang mencoba menyalakannya, mesin hanya menggeram pelan, lalu mati seperti menolak dibangunkan. Hingga suatu malam, datang sopir baru bernama Bima. Pemuda berusia 27 tahun, wajahnya tenang, sedikit cuek. Ia baru dipindahkan dari rumah sakit kota untuk menggantikan posisi sopir lama yang mendadak mengundurkan diri. Kata orang sini, ada ambulans keramat ya? Tanyanya sambil tersenyum, mencoba mengusir rasa penasaran. Petugas parkir yang sudah tua, Pak Darman, hanya melirik singkat. Keramat bukan, tapi jangan main-main sama ambulans itu. Suro yang dulu bawa, gak pernah pulang. Sampai sekarang, mobilnya masih suka bunyi sendiri tengah malam. Bima tertawa kecil, paling cuma kabel korslet, Pak. Tapi tawa itu cepat hilang ketika lampu garasi tiba-tiba berkedip 2 kali, seolah menjawabnya. Malam itu, Bima lembur. Ia kebagian giliran standby kalau ada panggilan darurat. Hujan turun pelan-pelan, udara dingin, dan suara petir jauh di utara. Ia duduk di ruang jaga sopir sambil menyeruput kopi sachet. Tapi entah kenapa, pikirannya tak bisa lepas dari ambulans putih di pojok garasi. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar. Tin, klakson ambulans menyala sendiri, panjang dan berat. Bima berdiri spontan. Ia menatap dari balik jendela kecil, dan melihat lampu rotator ambulans itu berputar pelan, memantulkan cahaya merah ke tembok yang basah. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Kunci mobil tergantung di gantungan logam di dinding, jelas tak ada yang menyentuhnya. Namun dari dalam ambulans terdengar suara seperti seseorang yang bernafas berat. Hao, Bima menelan ludah. Ia mengetuk kaca jendela belakang pelan. Halo, ada orang. Tidak ada jawaban. Tapi napas itu berhenti. Lalu perlahan, dari kaca belakang yang berkabut muncul bekas jari, menggambar tulisan dengan huruf bergetar, bukan kau yang mengantar. Bima tertegun. Ia mundur beberapa langkah, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada takut. Ia buka pintu depan, dan duduk di kursi sopir. Interior mobil berdebu, tapi masih lengkap. Ia memutar kunci kontak, dan anehnya, mesin langsung hidup tanpa ragu. Lampu-lampu menyala, sirine berdengung lirih. Di dashboard, ia menemukan foto tua yang sudah pudar. 2 orang berdiri di samping ambulans yang sama, satu di antaranya mengenakan seragam sopir, dan satu lagi memakai baju pasien rumah sakit. Di belakang foto itu tertulis dengan tinta pudar. Perjalanan terakhir, Suro dan Darto. Saat Bima menatap foto itu lebih lama, dari kaca spion tiba-tiba muncul 2 wajah samar di kursi belakang, satu tersenyum, satu menatap dingin. Sirine menyala sendiri, ban berputar perlahan, dan ambulans itu mulai bergerak keluar dari garasi. Namun kali ini, bukan Bima yang mengemudi. Mesin ambulans meraung pelan, menembus hujan malam yang turun semakin deras. Bima masih memegang setir, tapi entah mengapa tangannya seperti tidak punya kendali. Kakinya menginjak pedal gas tanpa sadar, dan jarum speedometer perlahan naik. Ia mencoba menarik tangan kirinya dari kemudi, namun tidak bisa. Seolah ada tangan lain yang menggenggam erat pergelangannya. Apa yang terjadi? Bisiknya. Suara radio di dashboard menyala sendiri, memancarkan suara kresek tak jelas. Di antara suara bising itu terdengar samar seseorang berbicara pelan. Kau sopir sekarang, jangan berhenti di jalan Kaliwedi. Hujan makin deras, kaca depan penuh air. Wiper bergerak pelan seperti diseret. Bima menyalakan lampu besar, tapi yang terlihat hanya kabut tebal dan jalan basah. Ia sadar, jalan ini tak pernah ia kenal. Tak ada papan penunjuk arah, tak ada rumah, tak ada lampu jalan. Padahal tadi ia baru keluar dari garasi rumah sakit. Ia menoleh ke kaca spion tengah, dan hampir menjerit. Di kursi belakang, terlihat 2 sosok duduk diam, satu mengenakan seragam sopir rumah sakit penuh darah, satu lagi berpakaian pasien dengan kepala berbalut perban. Keduanya menatap lurus ke depan, tidak bergerak. Siapa kalian? Apa mau kalian dariku? Bima berteriak. Tapi hanya suara hujan dan sirine yang menjawab. Lalu dari belakang, terdengar bisikan serak, pelan tapi menusuk. Kau harus antar kami sampai rumah, jangan berhenti, Bima. Ia menekan rem kuat-kuat, tapi pedal rem terasa kosong. Tidak ada efek.
Jalan di depannya seolah tak berujung, berkelok terus, dengan pohon-pohon besar di sisi kanan kiri yang tampak sama. Sekilas ia melihat pelang jalan bertuliskan, Kaliwedi 0 km, tapi setiap kali ia melewatinya, tulisan itu muncul lagi dan lagi. Napas Bima mulai tersengal. Ini mimpi, ini pasti mimpi, tapi ketika ia menatap spion lagi, sosok sopir di belakang, Suro, kini menatap balik, matanya merah menyala. Jangan takut, Bima. Aku dulu juga cuma sopir. Tapi sekarang, aku bagian dari jalan ini. Angin dingin berhembus dari ventilasi, membawa aroma busuk darah dan formalin. Lampu kabin berkedip-kedip, menampakkan bayangan tangan-tangan yang menempel di kaca jendela luar ambulans. Tangan-tangan itu tampak seperti mencoba masuk. Dari kejauhan, suara tangisan perempuan terdengar samar, lalu menghilang lagi. Bima menjerit, menutup mata, tapi ambulans tetap melaju. Saat ia membuka mata kembali, jalan di depannya sudah berubah, kini menurun tajam ke arah jurang gelap. Ia menarik setir ke kanan, tapi tak bisa. Suara tawa parau menggema di dalam kabin. Kita sudah sampai, Bima, ini rumahmu sekarang. Ambulans meluncur ke bawah dengan kecepatan mengerikan. Sirine meraung panjang, bercampur suara jeritan Bima. Dalam sekejap, semuanya hitam. Hanya terdengar satu suara terakhir di tengah hujan deras. Ambulans terakhir, selalu mencari sopir baru. Fajar menyingsing perlahan di atas jalan Kaliwedi. Kabut masih tebal, menutupi pandangan hingga beberapa meter ke depan. Seorang warga desa bernama Pak Wiryo, yang sedang menuju pasar, menghentikan sepedanya ketika melihat sesuatu di tengah jalan, ambulans putih yang tampak tua dan berkarat, lampu sirinenya masih menyala redup. Ia mendekat perlahan. Di dalamnya, tidak ada siapapun. Pintu depan terbuka sedikit, dan di kaca belakang masih terlihat bekas jari yang menulis, bukan kau yang mengantar. Aroma tajam formalin dan darah menguar dari dalam kabin, membuat Pak Wiryo terbatuk pelan. Di jok depan, ia menemukan handphone yang masih menyala. Layarnya retak, tapi rekaman video sedang berjalan, kamera dashcam mobil aktif otomatis, menampilkan perjalanan semalam. Ia menekan tombol play dengan gemetar. Dalam video itu terlihat Bima, sopir baru rumah sakit, duduk di kursi kemudi. Wajahnya serius, sedikit cemas. Tapi yang aneh, di luar jendela hanya terlihat kegelapan total. Tak ada lampu jalan, tak ada hujan, hanya hitam pekat. Namun jarum kecepatan di layar menunjukkan ambulans sedang melaju 90 km per jam. Suara di video bergetar, bercampur interferensi. Aku di mana ini? Suara Bima terdengar panik. Lalu muncul suara lain dari kursi belakang, pelan dan berat, seolah keluar dari tenggorokan yang hancur. Jalan ini tak pernah kemana-mana, Bima. Gambar dalam rekaman mulai bergoyang. Sekilas terlihat dua sosok duduk di belakang, satu mengenakan seragam sopir berdarah, satu lagi pasien dengan kepala berbalut kain putih. Wajah keduanya tidak jelas, tapi bentuknya bukan manusia. Sesekali mereka menatap kamera, membuat sinyal video bergaris-garis seperti terbakar. Lalu, layar menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal, ambulans melaju ke arah jurang besar, tapi tidak pernah jatuh. Mobil itu terus meluncur ke bawah seperti menembus kabut tanpa dasar, hingga akhirnya seluruh layar menjadi putih. Setelah itu, hanya terdengar satu kalimat, berat dan bergema. Sekarang giliranku istirahat. Pak Wiryo terpaku. Ia mencoba menghentikan video, tapi layar tetap menyala sendiri. Wajah Bima muncul lagi di layar, namun kali ini menatap langsung ke kamera. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik. Ketika suara akhirnya terdengar, darah Pak Wiryo serasa berhenti mengalir. Katakan pada mereka, jangan hidupkan ambulans itu lagi. Seketika, handphone itu mati total. Sirine ambulans berhenti, dan udara di sekitar menjadi sangat dingin. Ketika Pak Wiryo menatap ke dalam kabin lagi, ia melihat sesuatu di kaca spion depan, bayangan sopir duduk diam, dengan mata hitam pekat, memandangi balik dirinya. Ia menjatuhkan ponsel itu dan berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Ketika warga lain datang beberapa jam kemudian, ambulans itu sudah tidak ada. Hanya bekas roda besar yang menuju ke arah jurang Kaliwedi, dan hilang di tengah kabut. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh ambulans rumah sakit tersebut. Tapi pada malam hujan, beberapa orang masih mendengar suara sirinenya, semakin dekat dan semakin nyata. Setelah kejadian misterius di Jalan Kaliwedi,
berita tentang ambulans berhantu menyebar cepat. Polisi setempat menerima banyak laporan dari warga yang mengaku mendengar sirine di tengah malam, padahal tak ada kendaraan lewat. Untuk mengakhiri keresahan itu, Bribka Andri, seorang penyidik muda yang terkenal skeptis terhadap hal mistis, ditugaskan menyelidikinya. Pagi itu, Bribka Andri berdiri di depan garasi rumah sakit tempat ambulans itu dulu disimpan. Udara terasa dingin walau matahari sudah tinggi. Garasi itu kini dikunci rapat dan berdebu. Di dinding, masih terlihat bekas cipratan lumpur yang membentuk garis miring, seolah roda mobil baru saja keluar beberapa hari lalu. Ini cuma kasus kendaraan hilang biasa, katanya pada rekannya, Aibtu Roni. Kita tinggal cek nomor rangka, cari data pemilik, beres. Tapi begitu ia mencatat nomor plat ambulans dari dokumen lama rumah sakit, B1098WRN, dan memasukkannya ke database kepolisian, layar komputer hanya menampilkan satu kalimat aneh. Data tidak ditemukan. Mungkin salah ketik. Gumam Roni. Mereka coba ulang 3 kali. Hasilnya sama. Nomor itu tidak pernah terdaftar, bukan hanya di kepolisian daerah, tapi juga di Arsip Nasional Kendaraan Dinas. Bahkan, pabrik karoseri tempat ambulans itu dibuat tidak pernah mencatat produksi unit dengan nomor rangka tersebut. Semakin diselidiki, semakin banyak kejanggalan. Surat pengadaan ambulans di rumah sakit pun ternyata tanpa tanda tangan pejabat resmi. Cap rumah sakit kabur, dan nomor kontrak tak cocok dengan tahun pengiriman. Mobil ini, seolah muncul begitu saja, ujar Andri dengan alis mengerut. Saat malam tiba, Andri memutuskan meninjau jalan Kaliwedi tempat ambulans itu terakhir terlihat. Hujan baru saja reda, dan udara masih dipenuhi kabut. Di pinggir jalan, ia menemukan bekas roda yang dalam, mengarah ke jurang. Tapi anehnya, jejak itu berhenti di udara, tidak ada tanda jatuh, tidak ada lumpur tergeser. Ia menyalakan senter, menyorot ke bawah. Di antara semak-semak jurang, ia melihat sesuatu berkilat samar. Setelah turun perlahan, ia menemukan plat logam kecil, berkarat, bertuliskan Suro dan Darto 2017. Plat itu bukan bagian dari mobil dinas manapun. Bentuknya lebih mirip Nissan kecil. Angin bertiup pelan. Dari arah jalan, terdengar suara seperti rantai besi diseret. Andri menengok cepat. Kabut di belakangnya menebal, membentuk siluet kendaraan panjang. Sirine samar menyala pelan, hanya 2 kedipan merah biru yang bergantian. Ambulans itu berdiri di sana, diam, tapi lampunya hidup. Siapa di situ? Teriak Andri sambil mengarahkan senter. Tak ada jawaban, tapi pintu belakang ambulans terbuka perlahan dengan bunyi desit panjang. Di dalam, kosong, hanya tanduk kotor dan foto usang tergantung di kaca. Ia mendekat, menatap foto itu. Ada 2 wajah, Suro dan Darto. Tapi di pojok kanan bawah kini muncul wajah ketiga, Bima. Senter Andri tiba-tiba mati. Suara hujan kembali turun. Dari dalam ambulans terdengar suara berat dan bergema. Nomor kami memang tak terdaftar, karena kami sudah tak hidup. Lalu semua lampu padam, dan ketika petir menyambar, ambulans itu sudah tak ada. Hanya plat logam berkarat yang tersisa di tangan Andri, masih basah, masih hangat, seperti baru ditempa dari api. Bribka Andri tidak bisa tidur malam itu. Di meja kerjanya, plat logam bertuliskan, Suro dan Darto 2017, tergeletak diam, namun terasa aneh. Kadang, saat ia tak menatap langsung, logam itu tampak berdenyut seperti jantung. Udara di ruangan juga mulai dingin tak wajar, meski semua jendela sudah tertutup rapat. Ia menatap jam dinding. Pukul 0.47. Di luar sana, hujan turun pelan-pelan. Ia bersandar di kursinya, menyalakan rokok, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi begitu asap pertama keluar dari bibirnya, samar-samar ia mendengar suara sirine. Pelan, jauh, tapi makin lama, makin jelas. Tidak mungkin, gumamnya. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Jalanan di depan rumahnya sepi total, tak ada mobil, tak ada lampu. Tapi suara sirine itu benar-benar ada, datang dari arah utara, arah jalan Kaliwedi. Ia kembali ke meja, mengambil plat logam itu. Begitu logam itu disentuh, suara sirine mendadak berhenti. Digantikan oleh bisikan serak dari entah di mana. Kau yang panggil kami, Andri. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Ia mundur 2 langkah, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi bau formalin tiba-tiba menyengat ruangan.
Malam itu ia akhirnya tertidur di kursinya karena kelelahan. Namun dalam tidur itu, mimpi datang, begitu nyata hingga membuatnya menggigil. Ia berada di dalam ambulans, mengenakan seragam sopir. Hujan deras di luar. Di belakangnya terdengar suara seseorang bernapas berat. Ia menoleh, Suro duduk di kursi pasien, matanya menatap lurus, dan di sampingnya Darto tersenyum dingin. Giliranku selesai, Andri, kata Suro dengan suara berat. Sekarang kau yang antar kami pulang. Andri mencoba membuka pintu, tapi pegangan kemudi menempel di tangannya seperti lelehan logam panas. Ia menjerit, namun dari luar ambulans terdengar suara lain, Bima. Jangan tolak, Pak. Kalau menolak, jalan ini akan menelanmu juga. Tiba-tiba sirine menyala, begitu keras hingga gendang telinganya berdengung. Ambulans melaju kencang di jalan basah yang tak berujung. Dari setiap kaca jendela, wajah-wajah samar menatap, puluhan korban kecelakaan, tubuh mereka rusak, mata mereka kosong, semua menatap ke arah sopir. Andri berteriak sekuat tenaga, aku bukan bagian kalian. Tapi Suro membalas dingin, semua yang melihat kami, akan menjadi kami. Lalu jalan di depan berubah, menjadi jurang besar dengan cahaya merah menyala di dasarnya. Ambulans meluncur ke bawah, menembus kabut, dan teriakan Andri bergema panjang. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Napasnya tersengal. Ia menatap ke meja, dan hatinya berhenti sejenak. Plat logam yang semula bertuliskan, Suro dan Darto 2017 kini berubah. Terukir nama baru di bawahnya. Andri 2025. Tiba-tiba dari luar jendela terdengar lagi suara sirine, kali ini tepat di depan rumahnya. Lampu merah biru berputar di dinding ruang tamu. Ia memberanikan diri menengok keluar, ambulans putih itu terparkir diam, pintu pengemudi terbuka, dan di kursinya, seseorang duduk, dengan wajah yang sama persis seperti dirinya.